Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa iNews, saya Ulfolia kembali hadir menemani Anda dalam program Kaltim Menyapa. Seperti biasanya pemirsa, Kaltim Menyapa hadir menemani Anda dengan perbincangan yang menarik seputar pembangunan IKN. Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber yang menemani perbincangan saya pada pagi hari ini. Sudah hadir di sebelah kiri saya Ibu Hajah Ernawati Gafar SE selaku Ketua DPD IWAPI Kaltim. Selamat pagi, Ibu Hajah Ernawati. Saya sapanya Bu Erna aja. Ibu Erna. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ya sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu, mungkin saya perkenalan dulu. Di sampingnya Ibu ada Bapak Amrullah, Kepala Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, luar biasa. Pagi hari ini pagi yang cukup cerah. Kita akan membahas seputar ibu kota negara, yaitu mengenai dukungan pengusaha wanita dan kesiapan ketahanan pangan dalam pembangunan ibu kota negara. Begitu ya, Ibu, Bapak. Karena memang kalau kita lihat saat ini pembangunan IKN itu sudah mulai berjalan begitu ya. Saya lihat informasinya di awal Maret saja itu sudah 23% berjalan pembangunannya. Nah, mungkin dari Ibu Hajah Erna dulu nih, selaku Ketua DPD IWAPI Kaltim. Nah, Ibu selaku Ketua DPD IWAPI. IWAPI itu sebenarnya apa sih, Bu? Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi IWAPI adalah organisasi profesional yang sudah berdiri selama 48 tahun. Jadi IWAPI adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang kita salah satu DPD, di mana di DPD Kalimantan Timur ada 10 DPC di bawahnya. 10 DPC yaitu seluruh kota dan kabupaten. Jadi kita beranggotakan kurang lebih 3 ribuan, Mbak. 3 ribuan anggota, di mana 85% anggota kami adalah UMKM, 13% itu adalah menengah, dan 2% adalah pengusaha besar. Tapi kalau pengusaha besar itu tidak ada di Kaltim, yang ada cuma di pusat. Itu kalau contohnya seperti Marta Tilar, kemudian yang produknya seperti Putri, nah itu yang kita termasuk dikategorikan adalah pengusaha besar. Oke. Jadi tidak hanya di Balikpapan, memang menyeluruh secara nasional, begitu ya, Bu ya? Jadi suatu organisasi perempuan yang terlama di Indonesia. Umurnya udah 48 tahun, kurang lebih umur saya. Jadi luar biasa ya. Untuk kategori usia sih, Bu, kalau misalnya dari IWAPI sendiri ini range usianya berapa, Bu? Oh, kalau range usia sebenarnya kita ada kategori, itu sebenarnya siapapun yang sudah berkeluarga, yang memiliki KTP kali ya udah 17 tahun ke atas ya, itu bisa dikategorikan dia punya usaha, yang pasti usaha, itu dia sudah bisa menjadi anggota IWAPI. Kita juga ada membentuk IWAPI milenial, itu khusus untuk kalangan mahasiswa yang memang mau range-nya itu untuk bisnis, tapi kalau untuk yang senior kali ya udah dianggap sepuh, itu juga ada namanya IWAPI Kartini ya kita sebutnya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi ya memang kategori semua perempuan pengusaha yang berusaha, mau itu lapak maupun apa, itu bisa dikategorikan sebagai IWAPI. Oke. Cukup banyak anggotanya juga ya, Bu ya? Banyak. Untuk di Kaltim Tara atau mungkin di Balikpapan saja? Kalau untuk Kaltim aja kurang lebih 3 ribuan untuk anggota sama UMKM-nya kan ya. Belum, itu udah termasuk ranting-rantingnya, udah termasuk DPC-nya juga udah ada di sini. Oke, luar biasa ya. Ini untuk mungkin mengembangkan atau mendukung gitu ya, Bu ya, untuk para pengusaha UMKM yang bisa lebih tersorot begitu ya, Bu ya. Oke, stop di situ dulu Ibu Erna. Mungkin kita ke Bapak Amrullah selaku Kepala Bulog Kanwil Kaltim Tara. Bulog ini mungkin bisa dijelasin sedikit, Pak, untuk tugas dan mungkin perannya apa nih? Ada Bulog nih gitu. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi boleh dikatakan Bulog ini adalah satu bentuk badan BUMN yang dikatakan sebagai perusahaan pemerintah, di mana di situ kita bertugas pokok itu adalah menangani masalah pangan, ketersediaan pangan. Kita di sini ada 3 tugas pokok, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, dan kestabilan. Jadi memang salah satu tugas pokok Bulog adalah bagaimana menjaga agar supaya pangan ini, terutama yang bulk-bulking ini di masyarakat tersediaannya cukup, kemudian terjangkau dan harganya betul-betul bisa dibeli oleh masyarakat.
Bulog sendiri fokusnya sementara ini adalah kalau untuk tugas pemerintah tuh ada 3 komoditi, yaitu di pajale, padi, jagung, dan kedelai. Sehingga 3 komoditi ini yang kita akan menguasai. Tapi untuk sementara ini kita masih fokus ke bahan pokok yaitu beras. Tetapi kita juga mengelola produk-produk yang lain seperti minyak goreng, kemudian daging, kemudian juga gula pasir dan juga tepung terigu. Jadi arahnya adalah untuk mengarah bagaimana kondisi pangan di masyarakat ini bisa terjangkau dan terjamin. Oke, baik. Berarti lebih fokus ke pangan itu tadi ya Pak ya, ketersediaan itu seperti apa di masyarakat begitu. Oke, mungkin ditahan dulu ya Pak Amrullah dan Bu Erna, ditahan dulu, nanti kita akan masuk ke pembahasan di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kaltim Menyapa.